Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar matematika. Hari ini kita masih akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan fokus pada menentukan akar persamaan dengan pemfaktoran. Silakan teman-teman bisa menyimak video ini hingga selesai ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara pemfaktoran untuk menentukan akar persamaan kuadrat, kita ingat terlebih dahulu operasi penjumlahan perkalian bilangan bulat ya. Nah, dulu di SD dan SMP kelas 7 ini sudah pernah dipelajari ya. Jadi kita hanya sekedar mengingat. Kalian harus ingat dulu tentang perkalian bilangan bulat ya. Jadi diperhatikan kalau positif kali positif itu sama dengan positif, positif kali negatif itu negatif, dan seterusnya. Nah, coba kita ingat terlebih dahulu untuk operasi penjumlahan ya teman-teman ya. Nah, di sini 9 ditambah 2 itu sama dengan 11 ya. Nah, sekarang ini ada penjumlahan tapi berbeda tanda ya. Nah, di sini kalau penjumlahan berbeda tanda, tinggal kalian kurangi saja angkanya. Kemudian tinggal menentukan positif negatifnya dilihat dari angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu positif di sini, maka hasilnya pasti juga positif, yaitu positif 7. Kemudian negatif 9 ditambah 2. Nah, ini juga berbeda tanda ya dalam penjumlahannya. Nah, karena di sini angka yang paling besar itu adalah negatif, maka pasti hasilnya juga negatif. Tinggal kita kurangkan saja angkanya sehingga hasilnya negatif 7. Nah, ini negatif 9 ditambah negatif 2. Nah, ketika tandanya ini sama, tinggal kita jumlahkan saja ya. Tapi di sini ingat, karena negatif itu ditambah negatif itu otomatis dia juga nanti negatif 11. Kemudian untuk yang perkalian, nah di sini ada perkalian 9 kali 2 itu 18. 9 kali negatif 2, nah ini positif kali negatif itu adalah negatif ya, jadi negatif 18. Negatif 9 kali 2 itu juga negatif 18. Nah, ini negatif kali negatif ketemu positif ya, sehingga negatif 9 kali negatif 2 adalah positif 18. Nah, sekarang kita juga ingat lagi tentang akar persamaan kuadrat ya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai akar persamaan kuadrat. Jadi intinya dalam akar persamaan kuadrat ini nilai X yang menyebabkan ruas kiri ini ruas kiri persamaan kuadrat ini bernilai 0. Ya, jadi nanti hasilnya kalau 0 per 0 maka itu termasuk akar dari persamaan kuadrat. Tapi kalau tidak 0 per 0 maka bukan akarnya gitu ya. Nah, kita coba dulu selidiki ya. Apakah X sama dengan negatif 3 ini termasuk akar dari persamaan kuadrat ini? Nah, untuk langkah yang pertama, kita cek dulu ya. Jadi di sini kan ada X sama dengan negatif 3 yang kita belum tahu apakah dia akar atau bukan ya dari persamaan kuadrat ini. Nah, kita tulis dulu akar persamaan kuadratnya. Nah, di sini kan ada unsur X-nya ya teman-teman ya. Nah, ini ketika X-nya ini kita ganti menjadi ini negatif 3, sehingga di sini negatif 3 kuadrat dikurangi, nah ini 6 kali X. Nah, X-nya kita ganti negatif 3, jadi 6 kali negatif 3 dikurangi 7 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang ini ya, kuadrat dulu ya. Negatif 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, ini negatif kali negatif, jadi negatif 6 kali negatif 3 gitu ya maksudnya ya, sehingga plus atau positif 18 ini masih dikurangi 7 dan ini tetap ditulis sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan saja ya. 9 tambah 18 dikurangi 7 itu adalah 20, sehingga 20 sama dengan 0. Nah, ini benar atau salah ini teman-teman? Oh, ternyata ini salah ya. Jadi ini bukan termasuk akar atau bukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nanti beda lagi kalau di sini 0 sama dengan 0 maka benar. Kalau benar maka bisa disimpulkan termasuk akarnya gitu ya. Nanti silahkan dibuka lagi catatannya. Nah, sekarang kita langsung saja menuju ke materi hari ini. Jadi secara umum ini ada 3 cara ya teman-teman ya dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi cara yang pertama itu cara pemfaktoran, 2 itu melengkapkan kuadrat sempurna, dan 3 adalah rumus kuadrat. Untuk hari ini kita fokus di cara pemfaktoran saja ya. Nah, di sini pemfaktoran atau faktorisasi adalah menyatakan
penjumlahan suku-suku, bentuk aljabar menjadi bentuk perkalian faktor-faktor. Jadi tadi kan bentuknya masih dalam penjumlahan gitu ya. Nah, akan kita bentuk menjadi perkalian. Nah, untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini adalah membuat persamaan kuadrat menjadi perkalian dua persamaan linier. Nah, bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan secara langsung antara lain seperti ini ya. Yang pertama dan yang kedua yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Jadi persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya ini nanti 1 dan yang kedua A-nya ini tidak sama dengan 1. Nah, kita akan pelajari yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, sekarang gini. Di sini kita akan belajar dulu yang pertama akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 0. Nah, nanti kalian ketika menemui persamaan kuadrat seperti ini, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, akan kita bentuk seperti ini. Nah, ini akan perkalian ya teman-teman ya, dikurung terus dikali, kurung lagi. Nah, akan kita bentuk seperti ini, di mana ini nanti P ditambah Q itu adalah sama dengan B yang di tengah. Dan kita akan mencari P kali Q itu adalah hasil perkalian dari A kali C ya. Nah, untuk contohnya, nah ini kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya, langsung kita ke slide berikutnya ya. Nah, contoh yang pertama, dengan cara pemfaktoran, tentukan akar-akar dari ini X kuadrat tambah X, 9X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di sini soalnya kita tulis dulu, kemudian perhatikan karena di sini tidak ada angkanya, maka mesti tuliskan dulu 1 ya untuk lebih memperjelas saja ya. Jadi di sini 1 karena kan kemarin kalau tidak ada angkanya itu adalah 1. Sekarang perhatikan, kita kalikan dulu. Nah, ini A dengan C-nya. Nah, jadi angka yang ada di depan dan yang paling belakang kita kalikan sehingga mendapatkan 14 itu ya. Nah, sekarang kalian harus cari dua bilangan di mana ketika dikalikan hasilnya 14 dan ketika dijumlahkan itu hasilnya yang di tengah ini 9. Coba kita cari ya. Jadi kita cari dua bilangan yang ketika dikalikan itu 14. Nah, ini bisa 7 kali 2 ya kan. Kemudian bisa saja 2 kali 7, saya balik sama saja. Kemudian bisa saja negatif 7 kali negatif 2, kan nanti pasti hasilnya 14. Sekarang kita cek. Nah, ketika kita jumlahkan, mana yang hasilnya itu positif 9. Kita cek yang pertama ya, 7 tambah 2 itu 9. 2 tambah 7 juga 9. Negatif 7 tambah negatif 2, ini negatif 9. Kira-kira mana yang cocok? Yang benar ini ya, karena kita butuhnya yang ketika dua bilangan ini dikali itu hasilnya 14 dan ketika dijumlah adalah positif 9. Nah, ini juga memenuhi, tapi yang ketiga ini tidak ya, karena negatif 9. Sehingga bisa kita pilih salah satu saja karena ini hanya dibalik ya teman-teman ya. Sekarang kita tulis saja X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Nah, kita tulis di sini yang kita dapatkan tadi adalah, nah, kita cukup menuliskan yang ini positif 7 dan positif 2 ke sini. Jadi, X tambah 7 kurung X tambah 2. Jadi, tambah 7 dapat dari sini, plus 2 ditambah dari sini, gitu ya. Setelah itu, kita pisahkan. Nah, di sini ada X tambah 7. Itu kita anggap sebagai sama dengan 0. Atau bisa saja X tambah 2 itu juga sama dengan 0. Karena nanti perkaliannya hasilnya adalah 0, jadi kemungkinannya salah satunya ini adalah 0 gitu ya. Jadi kita pisahkan seperti ini. Nah, sekarang kita cari X masing-masing. Yang pertama dulu untuk X ini. Nah, untuk mencari X-nya ini kita pindahkan plus 7 ini ke sebelah kanan sehingga menjadi negatif 7. Nah, kemudian didapatkan X1 atau akar yang pertama itu adalah 0 kurangi 7 berapa? Benar sekali, negatif 7 gitu ya. Kemudian yang kedua, kita cari X-nya. Nah, X sama dengan 0, kita pindahkan positif 2 ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi negatif 2, sehingga kita dapatkan X2 atau akar yang kedua adalah negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan dua akar. Kemarin kan kita sudah tahu kalau persamaan kuadrat pangkat tertingginya 2, maka akarnya juga 2. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X1 sama dengan negatif 7 atau X2 sama dengan negatif 2.
Nah, nanti jika teman-teman masih kurang yakin dengan jawabannya, nanti bisa dicoba X1 sama dengan min 7 atau X sama dengan min 7, nanti disubstitusikan saja ke sini, ke X-nya tadi. Nanti kalau hasilnya 0 sama dengan 0 atau benar, maka ini sudah jelas benar bahwa X sama dengan negatif 7 itu adalah akarnya. Kemudian nanti juga sama untuk yang negatif 2, silahkan bisa disubstitusikan juga, X-nya diganti min 2, apakah nanti juga 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, ini masih sama dengan cara pemfaktoran. Kita akan memfaktorkan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 untuk menentukan akar-akarnya ya. Nah, seperti tadi kita akan menuliskan angka di depan X kuadrat ini ya. Jadi kan di sini tidak ada angkanya, maka kita tulis menjadi 1 X kuadrat ya. Nah, perhatikan angka paling depan dan yang paling belakang atau A dan C-nya kita kalikan ya teman-teman ya. Jadi 1 kali 6 itu adalah 6. Nah, sekarang kita harus mencari dua bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya 6, tapi ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah negatif 5 ya. Nah, kita tulis dulu ya. Jadi ketika dikalikan itu hasilnya 6, kita cari dua angkanya. Kalau dikali hasilnya 6, bisa saja 3 kali 2 ya, atau mungkin 2 kali 3, atau bisa saja negatif 3 dan negatif 2. Nah, tapi kita harus cari dua bilangan ini harus ketika dijumlahkan negatif 5. Kita jumlahkan coba ya. Nah, ini 3 tambah 2 itu adalah 5. Ini 2 ditambah 3 juga 5. Negatif 3 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 5. Jadi mana kira-kira yang benar teman-teman? Ternyata yang benar adalah ini. Jadi ketika dikali itu hasilnya 6 dan ketika dijumlah hasilnya negatif 5. Sehingga ketemu negatif 3 dan negatif 2. Nah, jadi untuk bilangan yang lain atau dua bilangan ini adalah keliru gitu ya. Jadi kita gunakan yang paling bawah ini. Nah, sehingga kita tulis begini. Nah, kita tulis saja di sini X. Nah, di sini kan min ya, maka di sini X min 3 dan X min 2 sama dengan 0. Setelah itu kita pisahkan ya. X min 2 sama dengan 0 atau X sama kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan, untuk mendapatkan X tinggal kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Nah, karena negatif 3 berubah menjadi positif 3. 0 tambah 3, maka X1 atau akar yang pertama adalah 3. Dan untuk yang kedua ini, X sama dengan 0, nah kita pindahkan negatif 2 ke ruas sebelah kanan, sehingga plus 2. Hasilnya adalah X2 atau akar yang kedua adalah 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 2. Itu ya, nanti silahkan teman-teman juga bisa cek. Nah, X-nya diganti 3 dan X-nya diganti 2. Kemudian nanti jika 0 sama dengan 0 itu, maka dia adalah benar ya. Oke, sekarang untuk contoh yang ketiga masih sama ya. Nah, kita di sini akan memfaktorkan. Jadi kita tulis dulu angka yang tidak ada di sini, 1 X kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan ya angka yang di depan dengan yang belakang. Hasilnya adalah negatif 21. Kita akan mencari bilangan yang jika dikalikan itu hasilnya negatif 21, kalau dijumlah adalah positif 4. Kita cari. Nah, di sini adalah negatif 21. Kira-kira perkalian berapa kali berapa? Bisa saja negatif 7 kali 3, bisa saja 3 kali 7 kali negatif 3 itu ya. Nah, ketika kita dijumlahkan harus positif 4. Kira-kira dari dua bilangan ini kira-kira yang mana ya? Nah, kita cek. Negatif 7 tambah 3 kan negatif 4. 7 tambah negatif 3 itu adalah positif 4. Kira-kira yang benar yang mana teman-teman? Benar sekali ya, yang benar adalah yang paling bawah yang ini, karena ketika dikali itu negatif 21, ketika dijumlahkan adalah positif 4 ya. Nah, sekarang tinggal kita tuliskan saja di sini X plus 7, X min 3 sama dengan 0. Masih sama caranya, tinggal kita pisahkan sehingga kita dapatkan untuk X2-nya, X1-nya adalah negatif 7, kemudian untuk X2-nya kita dapatkan adalah 3 gitu ya. Nah, jadi akar-akarnya untuk X kuadrat tambah 4X kurangi 21 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 7 atau X2 sama dengan negatif 3. Nanti silahkan bisa dicek jika belum yakin dengan jawabannya ya, tinggal disubstitusikan saja akar-akarnya ini, yaitu X sama dengan 7 dan X sama dengan min 3.
Nah, kalau tadi akar-akar untuk A yang sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan ke bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi A tidak sama dengan 1 gitu ya. Nanti masih sama, hanya saja nanti ada tambahan sedikit di sini per A. Jadi nanti masih dibagi dengan A gitu ya. Nah, kita akan mencari dengan contoh ini ya supaya lebih jelas. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Nah, ini dengan cara pemfaktoran kita akan menentukan akar dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 6. Nah, untuk ini kita tulis dulu ya, masih sama caranya seperti tadi, kita kalikan A dengan C. Nah, di sini kita kalikan hasilnya adalah berapa? 12 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan mencari dua bilangan ketika dikali hasilnya itu 12 dan ketika dijumlah hasilnya 7. Nah, mari kita cari dua bilangan ketika dikali itu adalah 12. Nah, bisa saja 6 dan 2 atau 3 kali 4 gitu ya. Atau min 3 kali min 4. Sekarang kita cari yang ketika dia dijumlahkan hasilnya adalah positif 7. Nah, kira-kira yang mana? 6 tambah 2 itu 8. 3 tambah 4 itu 7. Negatif 3 tambah negatif 4 itu negatif 7. Kira-kira yang mana? Benar sekali ya, yang benar adalah yang kedua ini ya. Nah, yang lain itu salah. Nah, karena kan di sini yang dicari adalah bilangan yang dikalikan 12 ketika dijumlahkan hasilnya 7. Jadi yang kedua. Maka bisa kita tulis, hati-hati di sini karena angka di depannya ini ada ya, 2x kuadrat, maka kita tulis di sini juga 2x. Nah, di sini kita pilih yang plus 3, kemudian masih diberi lagi 2x. Di sini plus 4 gitu ya, dibagi dengan 2, dibagi dengan yang di depannya juga sama. Nah, setelah itu kita keluarkan yang ini ya teman-teman ya, karena di sini masih ada yang bisa sederhana. 2 ini saya keluarkan. Nah, 2 kita keluarkan jadi x tambah 2, karena kan ini nanti ketika saya kalikan hasilnya 2x tambah 4 kan. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Masih ada yang bisa sederhana di sini, sama-sama bagi 2 ya. Sini 1, sini 1. Ya, kita dapatkan ini 2x tambah 3, x tambah 2 sama dengan 0 ya. Nah, karena tadi kita dapatkan ini, caranya seperti awal yang tadi juga, kita pisahkan ya. 2x tambah 3 sama dengan 0 atau x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini masih sama, 2x ini masih melekat 2 ya, 2x sama dengan 0. Nah, ini pindah, positif 3 berpindah jadi negatif 3. Sehingga kita dapatkan 2x sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh x1 sama dengan, nah ini tinggal dibagi ya teman-teman ya, negatif 3 per 2 gitu ya. Kemudian yang kedua ini x sama dengan 0, ini pindah ruas menjadi min 2 sehingga didapatkan akar yang kedua adalah negatif 2 ya. Jadi akar-akarnya itu adalah x1 sama dengan negatif 3 per 2 atau x2 sama dengan negatif 2 ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini masih sama ya. Di sini juga A-nya ini adalah tidak sama dengan 1 ya. Nah, ini caranya masih sama seperti contoh yang pertama. Kita kalikan dulu A dan C. Nah, 3 kali negatif 4 di sini adalah negatif 12 ya. Nah, kita cari bilangan yang ketika dikalikan itu negatif 12 dan ketika dijumlahkan adalah positif 4. Kita cari dua bilangan yang dikali itu negatif 12, berarti negatif 2 dan negatif 6 dan 2, kemudian 6 dan negatif 2, bisa saja negatif 4 kali 3 atau bisa juga negatif 3 kali 4, sama aja ya. Nah, sekarang kita cari yang ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah positif 4. Kira-kira yang mana? Kita cek yang pertama, ini hasilnya negatif 4 ya, berarti salah. Dan yang ini 6 tambah negatif 2, oh ternyata juga positif 4. Nah, ini yang kita cari. Kalau yang bawah itu ketika dijumlahkan negatif 1. Jadi yang benar adalah yang tengah ini ya. Jadi bilangannya adalah 6 dan negatif 2. Nah, karena sekarang tinggal kita tuliskan ya. Jadi di sini tadi kita dapatkan yang kedua positif 6 dan negatif 2. Nah, karena di sini masih bentuknya A itu tidak sama dengan 1 atau di sini 3, maka kita tetap tuliskan 3x. Nah, di sini plus 6 dapatnya dari sini
3x dikurangi 2 atau min 2 kita dapatkan dari sini masih dibagi dengan 3 atau A-nya tadi ya. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan untuk yang ini. 3x tambah 6 ini bisa kita keluarkan angka 3-nya. Nah, di sini bisa saya tulis 3x tambah 2 karena kan kalau misal dikalikan jadi ada 3x ditambah di sini 6 sehingga saya bisa mengeluarkan 3-nya ya. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan di sini 3 dengan 3 hasilnya adalah 1 ya. Sehingga didapatkan x tambah 2, 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah didapatkan masih sama caranya. Kita pisahkan di mana di sini x tambah 2 sama dengan 0 atau 3x dikurangi 2 sama dengan 0 ya, sehingga kita dapatkan untuk x1-nya itu adalah negatif 2. Nah, untuk yang x2, nah 3x masih sama, kita letakkan dulu di sebelah kiri dan masih ada 3-nya ya. Dan negatif 2 ini tetap kita pindahkan ke kanan ya, plus 2. Kita dapatkan 3x sama dengan 2 sehingga x2 atau akar yang kedua adalah 2/3. Jangan sampai terbalik ya. Jadi ini sebagai pembaginya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa akar-akarnya adalah x1 sama dengan negatif 2 atau x2 sama dengan 2/3. Ya, nah sekarang ini ada 3 soal ya teman-teman ya. Silahkan ini bisa dikerjakan. Kerjakan di buku catatan saja untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait materi hari ini. Jika belum jelas bisa diulangi kembali videonya ya. Nah, begitu saja dari Miss ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.